Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa sampai pada hari yang kesekian kalinya, insya Allah hari yang ke-18, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehat lahir, sehat batin, sehingga bisa melaksanakan puasa sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita dan rangkaiannya. Mungkin ada qiyamul Ramadannya dengan baca Al-Quran dan lain sebagainya, menjadi ibadah yang makbulah, yang barokah, manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita ikuti tuntunannya, sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua besok di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa puasa kita sudah melampaui 0,5% atau 50%. Ya, maksud saya 50%. Sudah yang 15 hari telah lewat, bahkan kita sudah masuk di hampir pertengahan Ramadan. 10 hari yang di bagian tengah, tentunya amalan-amalan yang sudah kita lakukan banyak, dan justru semakin hari kita diharapkan bisa semakin lebih banyak lagi, karena justru di hari-hari pertengahan menjelang akhir, menjelang puncaknya Ramadan ini, justru pahala Allah yang berlipat ganda ada di Ramadan yang bagian akhir. Oleh karenanya, kalau kita bisa melakukan, bisa beribadah, bisa taqarruban atau munajat mulai pertengahan sampai di akhir nanti, ini sesuatu amalan yang luar biasa yang menjadi kebanggaan kita semua tentunya, dan nantinya akan kita petik, kita unduh betapa besar fadilah barokah Ramadan yang di akhir ini. Oleh karenanya, segala aktivitas kita mari terus kita pertahankan dan tetap semangat untuk melaksanakan ibadah, karena hadis yang sudah kita dengar bersama bahwa Rasulullah dawuh, naumus shaimi ibadatun wasumtuhu tasbihun wa amaluhu mudhafun wa du'ahu mustajabun wa dzambuhu maghfurun. Nah, bahwa ibadah tidurnya orang puasa itu dianggap ibadah, diamnya dianggap tasbih, dinilai, ya bukan dianggap, dinilai. Dawuh Rasulullah, tidurnya orang puasa dinilai ibadah, diamnya orang puasa dinilai membaca tasbih, amalnya orang puasa dilipat gandakan, dan doanya insya Allah mustajabah, bahkan dosa-dosanya diampuni. Ini karena kebesaran Allah, Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah yang diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan yang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Namun sesuatu yang diberikan dengan kebesaran Allah semacam itu, di balik itu juga kita dihadapkan dengan berbagai
ya bisa dikategorikan ada tantangan, ada cobaan, ada ya ujian. Nah, karena bisa kita sampaikan berdasar Al-Quran ada 3 potensi nafsu pada diri manusia. Yang pertama adalah nafsul ammarah, yang kedua nafsul lawamah, yang ketiga nafsul mutmainnah. Nafsul ammarah ini tergambar dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu adalah yang selalu mengajak kepada kejelekan. Ammaratu bisu illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Ampun dan Maha Kasih Sayang, Maha Bijaksana. Nafsu yang ada pada diri kita memang banyak sekali, ya. Jadi di diri kita ini tentu ada nafsu amarah dan ada juga nafsu lawamah dan ada juga nafsu mutmainnah. Nah, ketika nafsu amarah ini dominan, ini sangat berbahaya, karena dawuh Allah la ammaratum bisu, tentu amarah, nafsu amarah ini selalu akan mengajak kepada kejelekan. Sekalipun orang itu sudah ibadah, sudah sholat, sudah baca Al-Quran, tapi ketika yang dominan adalah nafsu amarah, ini sudah barang tentu nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai sholatnya bisa terhapus, karena amarah ini akan bisa lepas kendali, orang akan lepas kendali. Ya, memang yang cenderung memiliki nafsu amarah adalah bukan manusia, binatang. Dan terbukti binatang itu hampir semuanya yang dimiliki adalah nafsu amarah. Dia tidak memiliki nafsu lawamah ataupun bahkan nafsu mutmainnah, tidak ada. Yang dimiliki adalah nafsu amarah. Nah, binatang itu kalau lebih-lebih yang kita lihat seperti binatang buas, katakanlah di live televisi ada harimau. Nah, kalau sudah harimau ini seluruh binatang selain kelompok dia, selain jenis harimau itu dianggap semua mangsanya, maka inginnya diterkam. Ada ular juga ingin diterkam, ada binatang yang besar gajah juga ingin diterkam, kerbau ingin diterkam, lebih-lebih sejenis binatang kayak kambing, ya, kibas, kayak kijang. Nah, ini sudah menjadi makanan yang paling lezat bagi mereka. Dia akan melampiaskan, ya, amarahnya akan dilampiaskan. Nah, itulah binatang. Nah, ketika kita manusia, kok justru yang dominan adalah nafsu amarah. Na'udzubillah min dzalik. Maka bisa kita lihat manusia yang orang itu kena keputusan hukum begini, kena begini, ya, yang ternyata ada sanksi hukuman yang berat bagi mereka. Ya, ketika itu mungkin memang yang dominan adalah nafsu amarahnya. Barangkali dia merugikan kepada orang lain, atau menyakiti orang lain, atau bahkan tega membunuh orang lain. Nah, ini tentunya yang dominan adalah nafsu amarah. Maka setelah nafsu amarah, kita masuk di nafsu lawamah. Nafsu lawamah, Allah juga berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah demi hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang, atau demi nafsu yang kecewa, ya, nafsu yang menyesal. Surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai ayat 2. Allah berfirman dalam ayat ini antara yaumul qiyamah dengan nafsul lawamah, hari kiamat dan nafsu yang menyesal. Nah, ini tentunya kalau kita dalami ada kaitannya bahwa
kita dituntut hidup di dunia ini memiliki amal-amal yang baik, perbuatan-perbuatan yang manfaat, yang sesuai dengan aturan syar'i, tuntunan agama. Nah, sehingga ketika manusia melaksanakan kebaikan, tentunya akan mendapatkan imbalan kebaikan. Sebaliknya ketika manusia melakukan amal kejelekan, tentu akan mendapatkan imbalan kejelekan. Nah ini, oleh karenanya dengan adanya Ramadan ini satu kesempatan yang luar biasa bagi kita, di mana Allah membuka lebar. Dalam sebuah hadis sudah sering kita dengar bahwa Allah membuka pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka. Artinya kita manusia, kita umat Nabi Muhammad SAW ini sangat-sangat berpeluang, berkesempatan di Ramadan ini untuk memperoleh imbalan pahala yang sebanyak-banyaknya, untuk mendapatkan kapling tempat di surga. Nah, bahkan Rasulullah dawuh seperti hadis yang saya sampaikan, tidur aja sudah dianggap ibadah. Ini kanugerahnya Allah. Diam saja dianggap seperti membaca tasbih. Nah, ketika kita beramal akan dilipat gandakan. Kita mohon kepada Allah akan diijabahi, nah, dan dosa-dosa kita akan diampuni. Karena ketika kita memang Ramadan kita manfaatkan untuk lebih banyak melakukan amalan-amalan yang baik, apa itu baca Al-Quran, apa itu Qiyamul Ramadannya, atau mungkin ditambah dengan amal soleh yang lain, mungkin infak dan sebagainya. Ini yang mudha'afun, amal-amal kita ditingkatkan, dilipat gandakan. Nah, oleh karenanya monggo mari Ramadan ini kita manfaatkan untuk mengisi amal-amal yang lebih baik. Jangan sampai kita justru terlewatkan dengan Ramadan ini, kita tidak sadar, yang akhirnya ya, Ramadan saja tidak sadar untuk melaksanakan ibadah, tidak terpanggil. Yang lainnya sudah marhaban ya Ramadan, Ramadan syahrul ibadah, syahrul khairi khalqillah dan sebagainya. Nah, orang sementara masih merasa baik Ramadan tidak Ramadan dianggap sama saja, sehingga sampai usia tua belum terpanggil untuk ibadah, sampai hampir meninggal sambil mendapatkan imbalan atau giliran panggilan masih belum sadar. Ketika sudah seperti itu, yang terjadi nanti akan ada nafsul lawamah, nafsu yang menyesal. Ketika sudah hari kiamat, semua sudah selesai, sudah tertutup, ibarat nasi sudah jadi bubur, kita tinggal tahu mereka-mereka ahli-ahli ibadah, kaum muslimin muslimat yang tekun ibadah, semua berduyun-duyun, berbondong-bondong untuk masuk surga, menikmati surganya. Bagi mereka-mereka yang ketika di dunia menganggap hidup itu ya menjadi kepuasan, kebanggaan yang semaunya sendiri, ketika itu menyesal, ngerti ini biyen aku yo yang masjid, kalau tahu seperti ini saya tak dulu puasa. Nah, ini kalau sudah di hari kiamat, semuanya sudah selesai, nasi sudah dibubur, dan situlah namanya nafsul lawamah, nafsu yang menyesal. Nah, oleh karenanya mumpung Ramadan ini kita manfaatkan, monggo kita berbanyak. Hari ini yang insya Allah sudah memasuki pertengahan lebih, hari yang ke-18 ini tinggal beberapa hari, justru tinggal 10 hari lebih sedikit 12-an hari ini, di saat puncaknya Allah akan menurunkan malam yang terbaik. Wakila banyak pendapat para ulama, Nabi sendiri ketika sudah 10 yang terakhir ini, sarungnya, serbanya, ya, selindangnya dicincing nih, artinya lebih akan banyak melakukan mujahadah, banyak memperbanyak sholat-sholat, nah, doa-doa, maka dikencengi, izarnya dikencengi. Nah, ini mudah-mudahan bisa motivasi kepada kita, sehingga di Ramadan terakhir ini kita bisa berlomba-lomba untuk memperoleh malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, nafsul mutmainnah. Nah, yang dimiliki manusia adalah nafsu jiwa. Ini juga digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat
27 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, maka masuklah kepada kelompok hambaku dan masuklah kepada surgaku. Ini bagi jiwa-jiwa yang tenang. Insya Allah fadilah barokah kita melaksanakan ibadah Ramadan yang sudah terlatih dengan sabar sepanjang hari, tidak makan, tidak minum, harus menahan emosi, harus menahan dan harus menyertai memperbanyak amalan-amalan yang lain. Ini secara tidak langsung melatih jiwa kita untuk lebih istiqomah, lebih tenang, lebih ikhlas, lebih sabar untuk melakukan ibadah, untuk patuh kepada perintah Allah SWT. Oleh karenanya orang-orang yang mampu melakukan amalan-amalan semacam ini, insya Allah ibadahnya bisa istiqomah. Ketika orang-orang sudah istiqomah, dia akan memiliki jiwa yang lebih tenang, lebih sabar. Nah, ketika kelompoknya orang-orang yang sabar itu, ya itulah khitabnya Allah, ngendikan Gusti Allah, ya ayyuhatan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Nah, oleh karenanya dengan Ramadan ini kita mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan semakin hari semakin diberikan kekuatan iman Islam kita, diberikan hidayah ma'unahnya, dan semakin hari ibadahnya semakin khusyuk, semakin tawadhu, semakin istiqomah, dan nantinya bisa menjadi kelompok yang mutmainnah, yang memiliki jiwa tenang. Kalau sudah kita digolongkan menjadi kelompok yang jiwa tenang, pintu surga terbuka, disilahkan oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Saya kira untuk majelis atau untuk tausiah pada saat ini sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada barokah, manfaat, masalah fitnah wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.